Sahabat, kali ini kita akan menyampaikan tentunya sejarah berdirinya atau riwayat singkat awal tumbuh dan berkembangnya KPL Minas Sumitra atau yang dulu disebut sebagai Koperasi Unit Desa atau KUD Minas Sumitra Indramayu, Jawa Barat, guys. Sejarah daripada berdirinya KUD Minas Sumitra atau KPL Minas Sumitra yang saat ini sudah menjadi koperasi terbesar se-Jawa Barat, guys. Luar biasa perjuangan para nelayan. Tentunya juga aplaus untuk teman-teman nelayan semuanya yang ada di wilayah pesisir, khususnya yang ada di Karangsong dan sekitarnya. Sahabat, terkait dengan riwayat singkat awal tumbuh dan berkembangnya KUD Minas Sumitra Indramayu ini juga tertulis dalam sebuah buku yang diterbitkan di Indramayu pada April 1990 oleh pengurus KUD Minas Sumitra, yang diketuai oleh Bapak Mustaqim. Ya, untuk tahapan yang pertama yaitu untuk terkait dengan Cul Dayung Gede Sarung, sahabat, di mana kehidupan nelayan di Indonesia pada umumnya seringkali menjadi perhatian dan bahan perbincangan oleh berbagai kalangan. Masalahnya ialah mereka hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sulitnya memenuhi kebutuhan pangan, kumuhnya kondisi pemukiman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan nelayan. Di Indramayu sampai pertengahan tahun 1970 atau 1970 diperkirakan 95% dari jumlah nelayan yang ada hidup dalam keadaan serba kekurangan hampir dalam semua aspek kehidupan. Mereka cenderung atau bahkan bisa dikelompokkan sebagai masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan akan lebih menyesakan lagi manakala tiba musim angin baratan atau musim angin timuran. Musim ini merupakan masa paceklik karena mereka tidak dapat melaut untuk mencari nafkah, sedangkan mereka tidak memiliki kecakapan lain untuk menopang sementara memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini yang menyebabkan pada masa lalu dalam masyarakat nelayan Indramayu dikenal sindiran Cul Dayung Gede Sarung. Ini artinya bila nelayan tidak melaut, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia terpaksa menggadaikan atau menjual barang yang dimilikinya. Alternatif lain adalah melakukan pinjaman kepada tengkulak, tukang ijon, atau ke pelempar uang panas bunga tinggi alias rentenir. Untuk sementara memang mereka terlepas dari kesulitan, namun pada akhirnya cara ini malah menambah kesulitan bagi mereka. Sementara itu untuk nelayan berkooperasi, idealnya dalam keadaan seperti itu kooperasi bisa bertindak sebagai penolong, tapi pada waktu itu kooperasi ini hanya namanya saja, sementara kegiatannya tidak ada sama sekali. Ada beberapa hal yang menyebabkan kooperasi di daerah nelayan sulit berkembang. Yang pertama, karena sebagian besar waktu yang dimiliki nelayan tersita untuk melaut sehingga mereka jarang ada di daratan. Dalam satu tahunnya nelayan ada di darat selama kurang lebih 52 hari. Waktu berada di darat itu pun mereka gunakan untuk beristirahat atau memperbaiki alat tangkap. Akibatnya sulit bagi nelayan untuk aktif berorganisasi. Yang kedua, karena tingkat pendidikan mereka sangat rendah dan pengetahuan kurang sekali. Mereka tidak mengerti organisasi koperasi, demikian pula fungsi dan manfaatnya. Kedua faktor tersebut mempengaruhi pola KUD Minas Sumitra dalam menganggotakan nelayan pada masa-masa berikutnya. Selain kedua faktor tadi, tingkat pendapatan masyarakat juga menentukan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Jangankan untuk membayar simpanan-simpanan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja sudah sulit. Akibatnya koperasi tidak dapat berkembang karena tidak ada dukungan finansial yang berasal dari simpanan anggota. Satu hal lagi yang menyebabkan koperasi tidak dapat berkembang pada masa lalu ialah karena keadaan sosial dan ekonomi negara, di mana pada waktu itu koperasi kurang diperhatikan oleh pemerintah, padahal dukungan dan bantuan pemerintah sangatlah dibutuhkan oleh mereka. Namun demikian, setelah ada usaha digerakkannya kembali koperasi pada tahun 1975, koperasi di Indramayu khususnya KUD Minas Sumitra secara berangsur-angsur dapat menunjukkan kemajuannya. Sementara itu, cikal bakal koperasi unit desa Minas Sumitra atau KUD Minas Sumitra dari kongsi ke koperasi.
Koperasi unit desa Minasumitra yang sudah besar dan banyak dikenal saat ini pada mulanya bukanlah merupakan suatu badan usaha berbentuk koperasi, melainkan merupakan suatu kelompok usaha yang pada waktu itu dikenal dengan istilah kongsi, dibentuk oleh sekelompok nelayan yang bermukim di desa Pauman dan Pabean Udik. Sulit dipastikan kapan kelompok tersebut terbentuk, tapi menurut orang-orang nelayan dulu, kelompok tersebut didirikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1918 dengan nama Saya Sumitra. Usaha dari kegiatannya pun kurang diketahui dengan jelas. Namun dapat diduga, usaha mereka tidak jauh berbeda dengan tujuan koperasi seperti sekarang ini, yaitu untuk meningkatkan keadaan ekonomi dan usaha anggotanya maupun masyarakat nelayan di kedua wilayah tadi. Kongsi ini meskipun tidak dapat berkembang namun mampu bertahan sampai tahun 1948, walaupun mungkin hanya namanya saja. Setelah itu dan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tanggal 25 Maret 1948, Kongsi Saya Sumitra dirubah menjadi Koperasi Perikanan Indonesia Saya Sumitra. Kata Saya Sumitra itu sendiri merupakan kata bersambung dari kata saya, su, dan mitra. Semua berasal dari bahasa Jawa kuno. Saya berarti alat penangkapan ikan, su berarti baik atau bagus, dan mitra berarti teman atau kawan. Jadi Saya Sumitra kira-kira berarti alat tangkap ikan merupakan teman yang baik. Selama 5 tahun setelah Saya Sumitra menjadi koperasi, kegiatan dan perkembangannya sulit diketahui. Berapa jumlah anggotanya, apa usahanya juga tidak begitu jelas, tapi dapat dipastikan usaha yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan sarana dan perlengkapan kebutuhan usaha kenelayanan. Sulitnya mengetahui kegiatan koperasi pada waktu itu karena tidak adanya catatan-catatan atau data-data yang bisa diperoleh. Ini mungkin dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan pengurus untuk menangani koperasi baik dari segi manajemen organisasi maupun usahanya. Pada tahun 1953, Koperasi Perikanan Indonesia Saya Sumitra dirubah lagi menjadi Koperasi Perikanan Laut Saya Sumitra. Pergantian nama ini diharapkan dapat membawa koperasi ke arah perwujudan koperasi seperti yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam perjalanannya, KPL Saya Sumitra mengalami nasib yang hampir sama dengan yang terdahulu. Malah pada tahun 1972 hingga 1974, kegiatannya terhenti nyaris gulung tikar. Masalahnya, tempat pelelangan ikan atau TPI yang merupakan sumber pemasukan utama bagi koperasi diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah daerah, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa Pabean Udik. Peristiwa ini menimbulkan pertentangan dan perselisihan antara koperasi atau pengurus dan anggota dengan pihak pemerintah desa dan sempat berkembang masalahnya sampai ke Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tingkat 2 Indramayu. Di tingkat dewan, setelah segala permasalahan dikemukakan oleh kedua pihak, maka tanggal 16 September 1974 melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat tingkat 2 Indramayu diputuskan bahwa pengelolaan TPI diserahkan kembali kepada KPL Saya Sumitra. Berdasar Inpres nomor 2 tahun 1978, setelah tempat lelangan ikan dikelola kembali oleh koperasi setahun kemudian, pada tahun 1975 dibentuklah suatu kepengurusan baru yang terdiri individu-individu yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup dan berpengalaman dalam berorganisasi. Dengan susunan pengurus yang terbentuk adalah sebagai berikut: Ketua oleh T. Sumantri, Wakil Ketua M. Silalahi, Sekretaris 1 Mustaqim, Sekretaris 2 Sukadi, Bendahara Haji Mustafa, Pembantu 1 Cita, Pembantu 2 Kusnan. Dengan badan pemeriksaan sebagai berikut: Ketua CH Jaini, Anggota Duni, Anggota Arun. Sampai akhir periode pertama tahun 1977, hasil kerja pengurus tersebut belum begitu tampak. Pengurus masih belum dapat bekerja secara penuh. Bapak T. Sumantri dan Bapak M. Silalahi masih bertugas di Dinas Militer sebagai anggota ABRI, sedangkan Bapak Mustaqim berkecimpung di dunia pendidikan sebagai tenaga edukatif atau kepala sekolah. Aktivitas dan usaha anggota juga masih kurang karena hanya berjumlah 52 orang, dilayani oleh karyawan sebanyak 7 orang.
Usaha yang dikelola pada waktu itu adalah menyelenggarakan atau mengelola TPI yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1970. Kemudian simpan pinjam anggota dan toko barang alat penangkapan atau BAP. Tahun 1978 bersamaan dengan terbentuknya kepengurusan baru periode kedua, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan di bidang perkoperasian yang dituangkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa. Dengan berdasarkan kebijakan tersebut, pengurus mengadakan perubahan anggaran dasar dan mengganti nama Koperasi Perikanan Laut Saya Sumitra menjadi Koperasi Unit Desa Mina Sumitra. Dalam anggaran dasar yang baru itu ditetapkan pula bahwa wilayah kerja KUD Mina Sumitra mencakup 16 wilayah kerja yang terdiri dari 2 kelurahan dan 14 desa, yakni Kelurahan Pauman, Kelurahan Margadadi, Desa Karangsong, Desa Brondong, Tegalurung, Penganjang, Pagirikan, Pasekan, Desa Pabian Ilir, Desa Pabian Udik, Desa Singaraja, Desa Singajaya, Desa Balongan, Desa Babadan, Desa Karanganyar, dan Desa Sindang. Demikian guys untuk riwayat singkat awal tumbuh dan berkembangnya KUD Mina Sumitra Indramayu Jawa Barat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Untuk bagian pertama, pada video berikutnya kami akan sampaikan berkaitan dengan perkembangan organisasi dan usaha koperasi unit desa Mina Sumitra. Terus simak, terus bergabung, dan jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton dan setia bersama di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.